Oke, ulangi lagi deh. Masih ada yang belum siap nih kayaknya. Siap ya? Siap. Siap duduk rapi. Oke, alhamdulillah. Bagus sekali. Hari sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Ya Allah, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa, bagi yang namanya Ibu sebut, untuk laki-lakinya bilang hadir dan untuk perempuannya bilang hadiroh. Oke? Oke ya? Oke, kita mulai dari kelas 3A dulu ya. Alessa. Alessa sudah hadir? Sudah bergabung Alessa? Belum ya? Sepertinya belum ya, belum bergabung. Oke, lanjut yang kedua. Alvan. Oke. Alia Apriana. Alia Apriana ada? Sudah bergabung? Belum ya sepertinya. Selanjutnya, Arjan. Oke, hadir. Kaisar Alif. Oke, hadir. Kaisar Alif. Selanjutnya, Davina Zahra. Hadiroh. Oke, hadiroh. Kaisar Rizky. Kaisar Rizky. Bergabung ya. Oke, sebentar, itu chatnya nggak usah digunakan ya. Nanti Ibu mengabsen, dan kalau misalkan seperti tadi Ibu bilang, untuk perempuannya bilang hadiroh dan untuk laki-lakinya bilang hadir. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya Gatan Ibrahim. Ada? Ada. Oke. Hafiza Khaira. Hafiza sudah bergabung? Khaira Fajra. Khaira Fajra. Sudah? Daripada lu berapa jam? Khaira Fajra sudah? Lauri. Lauri. Muhammad Rizky Radityawan. Muhammad Rizky Radityawan. Oke. Martin. Aryan. Putra. Sudah ada Putra?
ya? Fahri, Hafiz. Hafiz. Sudah ada Hafiz? Oke. Safa. Hadir. Oke. Syafiq Abdillah. Nazifa. Sanjaya. Sanjaya sudah bergabung? Sanjaya sudah bergabung? Belum ya? Najwa. Firda. Sudah ada Firda? Hadir. Oke. Fitur chatnya tidak digunakan ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan ke kelas 3B dulu ya, sebelum kita mulai. Ulfa. Ulfa. Alif Jalfa. Alia Sakila. Ammar. Hadir. Rasya. Rasya sudah ada. Adri. Azahra. Hadir. Oke, Hadira. Hasna. Hasna sudah ada, Hasna. Kenzo. Kenzo. Hadir. Hamza. Ada Hamza. Dafa. Arwa. Faisal Mufti. Ihsan. Ihsan ada Ihsan? Oke, ada. Attar Aufar. Hadir. Oke. Oke. Naila Nurfadila. Dan Salwa. Hadir, Bu. Kelas A sudah ada yang bergabung lagi atau belum ada yang disebut sama Ibu? Ada, Bu. Fatan Ibrahim. Siapa namanya? Fatan Ibrahim, Bu. Oh, Fatan Ibrahim. Iya, sudah. Sudah Ibu tentang. Hadir. Oke, nanti kita cek kembali ya setelah pembelajaran di akhir pembelajaran nanti cek kembali. Sekarang kita dilanjutkan bisa? Punya peraturan sekarang tidak ada yang menggunakan fitur chatnya dan nanti kalau misalkan Ibu menampilkan slide PowerPoint-nya atau pembelajarannya tidak ada yang mencoret-coret layarnya. Semuanya menyimak dengan baik-baik, oke? Nanti kalau misalkan kalian tidak paham dengan apa yang Ibu sampaikan, tidak mengerti atau Ibu menyampaikannya terlalu kecepatan, boleh ditanyakan lagi atau boleh kalian ngomong sama Ibu, Bu, kurang kedengeran atau Bu terlalu cepat gitu atau bagaimana. Tidak boleh dicoret-coret layarnya. Biar yang lainnya pun bisa fokus. Dan sekarang Ibu mau mematikan mikrofon kalian dulu yang belum dimatikan ya. Nanti, iya. Matikan mikrofonnya yang belum dimatikan. Kalau misalkan tidak sama kalian, boleh sama Ibu dimatikan ya. Terdengar ya? Oke. Sebelum kita mulai, semangat.
Coba Ibu pengen tes, tepuk semangatnya dulu. Boleh dibuka dulu ya sebelum kita ke pembelajaran. Mikrofonnya boleh dibuka dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sepertinya masih ada yang bawa bendera ya. Kayaknya kemarin habis ikut lomba ya. Alvan, habis ikut lomba Alvan? Alvan ikut lomba apa kemarin? Ada yang ikut lomba yang di sini? Ikutan ya? Iya. Oke, kita lanjut dulu. Sudah terlihat? Belum. Sudah ya? Nah, untuk pertemuan kali ini juga kita masih sama ya, masih di tema 1. Dan di sini kita akan membahas masih sama juga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di halaman berapa? Yo. Oke, sebentar. Bisa dibuka di halaman 139. 139 ya, bisa dibuka. Sudah, Bu. Oke, di situ sudah. Nah, di sini akan kita bahas yaitu tentang pertumbuhan bunga. Yang dimana bunga juga kan tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh itu juga disebut adalah akar, batang, daun, dan juga bunga, dan juga ada buahnya ya. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Kenapa? Halaman berapa, bagian Bu? yang paling cantik. Halaman 139. Kenapa katanya bunga disebut paling cantik di situ? Ada yang tahu? Iya, karena bunga di sini ya, mahkotanya yang berwarna-warni seperti ada kuning, merah, dan putih menjadikan bunga tampak menarik atau semakin lebih cantik gitu ya. Kalau misalkan kita ngelihat bunga-bunga di taman atau bunga yang ada di sekolah atau bunga yang ada di sekitar rumah kalian, pastinya kan tentunya akan terlihat cantik gitu, apalagi dengan warna-warnanya yang kuning, merah, putih, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi, di bagian pertumbuhan ini, bunga yaitu bagian yang memang mempercantik atau memperindah bagian tumbuhan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga di sini, beberapa jenis bunga di Indonesia dinobatkan sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga istimewa itu adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Ada bunga melati dan juga bunga anggrek. Selanjutnya yang ketiganya bunga padma atau Rafflesia arnoldi, halaman 139 sayang. Ada ya di situ ya. Nah, bunga melati di sini disebut sebagai puspa bangsa karena apa coba? Ada yang tahu kenapa? Karena dia warnanya begitu cantik ya. Dan memang bunga melati ini walaupun tidak memiliki harum yang menyengat, tanpa harumnya biasa aja gitu, tidak memiliki harum banget gitu, atau wangi banget itu, tetap aja dia disebut dengan bunga bangsa atau puspa bangsa itu di Indonesia tentunya ya. Nah, di sini yang keduanya bunga anggrek. Nah, bunga anggrek ini juga disebut dengan bulan ya, bunga anggrek bulan disebut sebagai puspa pesona. Halaman 139. Ada enggak? Ada kan di situ? Iya, dilanjut ya. Iya, oke, dilanjut ya. Nah, yang ketiganya bunga padma atau raksasa yang bisa disebutnya Rafflesia arnoldi ya. Tahu bunga ini? Bunga bangkai? Bunga padma, bunga rafflesia. Dia masih sama ya. Ini bunga yang ini tuh bisa disebutnya bunga bangkai, bunga padma atau Rafflesia arnoldi. Nah, bunga bangkai ini
disebut dengan bunga langka. Karena apa? Ada yang tahu kenapa disebut bunga langka? Enggak. Oke, bunga. Karena memang bunga ini hanya ada di beberapa daerah aja. Jadi tidak berada di beberapa, maksudnya di semua daerah gitu, tidak ada, hanya di beberapa daerah doang gitu kan, atau hanya di beberapa daerah aja. Nah, di sini bunga bangkai juga dia memiliki harumnya, bukan harum wangi, tapi harum bau gitu ya. Baunya yang sangat menyengat, yang tentunya membuat serangga untuk masuk ke dalamnya gitu kan, ke dalam lubang yang ini, dan akhirnya di situ serangganya akan mati gitu. Kenapa dia sangat menyengat untuk serangga? Karena untuk menumbuhkan pertumbuhan si bunganya. Tetapi bunga bangkai ini dia hanya bertahan 5-7 hari aja. Setelah itu baru dia akan mati. Jadi tidak bertahannya lama gitu kan. Berkembangnya dengan sangat lama, tapi untuk matinya hanya sebentar gitu. Dan bertahan hidupnya hanya 5-7 hari saja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, puspa bangsa atau disebut di situ bunga melati ya. Bunga melati dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia. Bunga melati bentuknya kecil. Warnanya yang putih melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Aromanya yang harum lembut memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Jadi bunga melati itu walaupun memang terlihat kecil, tetapi dia mempunyai aroma yang harum, lembut, memberi makna lembut, dan juga memberi makna nyaman kepada kita sebagai orang yang menikmati bunga tersebut, dan juga memberikan ketenangan ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, seperti itu ya. Karena di sini bunga dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Ini budi pekerti ya, maaf, bukan budi pekerti. Jadi bunga melati itu dinobatkan sebagai apa? Salah ini. Sebagai puspa bangsa Indonesia ya. Sampai sini dipahami? Nah, coba kita, kalau memang dipahami, mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada bunga bangkai dan juga bunga melati. Coba alasannya kenapa bunga bangkai dan bunga melati ini dinamakan bunga langka dan juga puspa pesona. Kita mulai dari bunga melati dulu ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa disebutnya bunga melati ini puspa pesona? Kenapa coba? Di halaman 140 bisa dilihat. Di situ ada apa? Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Kenapa sih disebutnya bunga puspa pesona dan bunga langka? Ayo, kenapa? Ada yang tahu nggak? Binatang yang lehernya panjang adalah jepara. Terlihat apa ini? Bunga melati terlihat apa? Indah. Iya, terlihat indah. Oke, selain itu terlihat apa? Karena selain kesucian. Iya, kesucian. Terus apa lagi? Karena dia harus wangi. Iya, wangi. Walaupun memang wanginya tidak wangi banget gitu ya, hanya wangi biasa aja, tapi tetap bunga melati ini memang melambangkan kesucian, terus keindahannya, dan juga melambangkan budi pekerti bangsa Indonesia gitu ya. Udah tulis. Jadi sini alasannya. Lu badan ngelahirin. Oh, ada ditulis gini ya. Bentar. Oh, badan nggak ada sayapnya ini mah. Ini yang di buku mah bunga itu bunga melati, kalau di kakak mah di dalam buku mah bunga anggrek. Badan bisa terbang nggak tuh anak baru lahir?
Halaman 140 bunga melati. Dilihat ya. Oke, kita lihat ya. Nih, Ibu, ini alasannya karena keindahannya. Ya, karena keindahannya tadi sudah benar ya. Kalian karena keindahannya. Bunga melati di Terus yang di dalam buku paket. Bunga itu bunga anggrek. Beda. iya, karena keindahannya. Terus apalagi tadi kesuciannya ya? Kesuciannya ya. Iya, pintar. Kesuciannya yang memang yang melambangkan budi pekerti bangsa ya. Nah, di sini pun harumnya memiliki harum memiliki aroma biasa saja, namun apa? Iya, karena keindahannya, kesuciannya yang melambangkan budi pekerti bangsa Indonesia, terus di sini memiliki aroma biasa saja, namun dengan ukuran yang katanya 140 udah dibuka. Nggak ada yang lain. Oke, sebentar Ibu kasih tahu dulu. Kalau misalkan nanti link Zoom-nya mati, masuk lagi ke link yang sama ya. Seperti biasa. Oke. Nah, nih, Ibu ulangi lagi. Karena keindahannya, kesuciannya yang melambangkan budi pekerti bangsa Indonesia, memiliki aroma biasa saja, namun tetap terlihat indah gitu ya. Iya, itu alasannya. Misalkan kalian mau sampai karena keindahannya juga nggak apa-apa, itu terserah kalian dengan bahasa kaliannya ya. Nanti kalau misalnya mengisi soalnya kayak gitu, Ibu hanya mencontohkan seperti ini gitu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya yang di sini bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi. Kenapa? Katanya alasannya itu mengapa di sini disebutnya puskalangka? Kenapa? Iya, kayak tadi karena baunya yang sangat iya menyengat. Baunya yang sangat menyengat ya. Jadi dia menarik perhatian si serangga. Menarik perhatian serangga. Selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Karena tidak hadir semua negara. Iya, karena tidak ada di semua daerah ya. Daerah. Jadi hanya di beberapa daerah saja. Seperti itu ya. Apa Bu? Oke. Kenapa? Iya, Ibu ulangi lagi untuk bunga Rafflesia arnoldi atau sering kita sebutnya dengan bunga bangkai, karena baunya di sini yang sangat menyengat, menarik perhatian serangga, dan juga karena tidak di semua daerah, jadi tidak berada di semua daerah si bunga bangkai ini. Kalau misalkan bunga melati kan banyak kita ya temui ya di beberapa daerah, di daerah kita ataupun di daerah teman kita, di daerah orang lain itu ada gitu. Kalau misalkan bunga bangkai ini dia tidak ada, hanya di beberapa daerah saja, gitu ya. Sampai sini paham? Nanti dulu, Bu. Kenapa? Nanti dulu. Bu. Masih bingung? Oke. Iya, boleh ditulis ya. Boleh ditulis biar kalian ingat. Takutnya nanti kalian lupa atau gimana. Sudah ya? Ibu lanjutkan. Karena tidak ada di semua daerah. Menarik
Udah. Udah ya. Nah, selanjutnya di sini ke perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa nih? 145. Halaman 145. Sudah? Sudah ya? Nah, iya, umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bila tumbuhan lain menyimpan cadangan makanan pada buah, tumbuhan umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Jadi kalau misalkan tumbuhan lain mah di buahnya ya, kalau umbi itu di dalam tanah karena memang akarnya ada di tanah gitu. Untuk menyimpan cadangannya memang ada di tanah. Jadi bentuk umbi juga biasanya menggebuk. Terdapat 3 jenis umbi yaitu seperti yang digambar ini ya. Ini apa, gambar apa? Ubi. Gambar apa? Iya, umbi apa? Gambar apa ini? Iya, bawang merah. Yang ini? Kentang. Wortel. Iya. Kalian suka semuanya? Halaman 145. Jangan dulu, Om, ada tugas sekolah. Kalian suka semuanya? Dengan umbi yang ada di sini? Suka ya? Ya, semua umbi yang ini menyehatkan buat tubuh kita, termasuk apalagi terutama ini nih wortel buat mata kita dan juga kentang, bawang juga gitu ya. Nah, ketiga jenis ini dia memiliki contohnya kan kalau umbi lapis itu dia contohnya bawang. Berapa, Bu? Halaman 145. Oke. Umbi batang yaitu contohnya kentang dan yang terakhir umbi akar dia contohnya wortel. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tumbuhan yaitu bunga atau juga tentang umbi-umbian. Ada yang tanyakan? Saya. Oke, Ibu rasa kalau tentang pertumbuhan sudah tahu ya, sudah paham. Apalagi tentang umbi-umbian seperti ini dan juga bisa dibaca lagi di bukunya di halaman 145 ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dekoratif. Nah, selain tadi tumbuhan juga untuk kayak menghiasi rumah kita atau menghiasi alam sekitar, di sini tumbuhan juga atau kebetulan daunnya dapat dijadikan. Sekarang halaman berapa, Mas? Kalau sekarang kita halaman 129. Halaman 129. Berapa, Bu? Halaman berapa? 129. Halaman. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, jadi daun juga di sini kan daun termasuk tumbuhan ya, merupakan bagian dari tumbuhan. Daun di sini dapat kita manfaatkan, contohnya untuk membuat karya seni, mozaik. Nah, mozaik ini adalah pembuatan karya seni rupa dengan 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan, benda yang sengaja kita potong-potong. Contohnya, udah ada yang membuat kerajinan seperti di halaman 129? Belum. Ada yang membuatnya? Belum. Oke, kalau yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, semangat ya buat membuatnya. Nanti kirimkan seperti biasa ke Ibu. Jadi contohnya bisa dilihat di halaman 129 dan juga di halaman 141 ya. Buat gambar dekoratif ini atau karya seni mozaik. 141 itu juga sama karya seni mozaik. Namun di situ membuat bunga ya. Kalau misalkan yang kalau di sini mah mozaik bunga. Kalau di halaman 141 tapi kalau misalkan apa? Kenapa? Karya halaman 129 apa yang halaman 141? Untuk pengerjaan prakaryanya di halaman 129-nya, bukan di halaman 141 ya. Jadi kita membuatnya mozaik ikan.
Kalau di contoh di buku mah memang ada dua kan, mozaik bunga dan juga mozaik ikan. Tapi ibu pengennya ke mozaik ikan aja ya. Jadi kalian mengerjakan yang mozaik ikan, oke? Bu, aku sudah pas kemarin. Oke, iya bagus. Kalau yang sudah mengirimkan, alhamdulillah sudah ibu terima. Kalau misalkan yang belum Bu, atau yang belum mengerjakan, halaman tolong 141 atau 129? Ibu bikin 129 ya. Iya, yang belum bikin semangat buat membuatnya ya. Bu, kalau sudah bikin lagi, Bu. Tidak usah, kalau yang sudah mengirimkan kemarin tidak usah buat lagi. Enggak nih, Metra. Ya, kalau yang sudah membuat kemarin dan mengirimkan ke ibu tidak usah membuat lagi sekarang karena memang sudah kan ya kemarin. Kalau yang belum dibuat sekarang dan nanti dikirimkan ke ibu ya. Katanya kalau yang udah. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa ya. Nah, kita akan masuk ke matematika di sini. Halaman berapa, Bu? Ini halaman 142. Halaman berapa, Bu? 142. 142 sudah? Dah. Oke. Nah, di sini juga bunga banyak dijual di toko-toko bunga ya, atau biasa disebut dengan toko floris gitu ya. Oke, coba sebelum kita lanjut, siaga. Siap duduk rapi. Yes. Kalau sudah siaga berarti sudah siap semua ya. Tidak ada jalan-jalan, tidak ada yang tiduran atau menggunakan fitur chatnya, mencoret-coret layar ya. Ya. Oke, kita lanjut. Sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini lanjutkan kembali. Bunga banyak dijual di toko-toko bunga atau sering kita sebut dengan toko floris. Hari ini orang penjual bunga mendapat pesanan 135 ya. Ini contoh. Tangkai bunga mawar. Bunga tersebut akan dibuat buket. Setiap buket berisi 9 tangkai mawar. Berapa banyak buket yang dibuat? Nah, awalnya kan 135 dibagi 9 dan penulisannya seperti ini. Coba kita akan menjadikan penulisannya seperti ini ya. Langkah pertama, susunlah bilangan tersebut ke samping. Nah, jadi kita bikin dulu akar kuadrat seperti ini. Akar. Kalau api udah normal Ya, jadi kalian coba dituliskan di buku catatannya akar seperti ini dan di sini tulis 135. Nah, di sini 9-nya. Jadi 9-nya ditaruh di sini. Di buku catatan, Bu. Ya, boleh di Catatan biasa. Iya, di buku catatan boleh ditulis atau misalkan nggak ditulis juga nggak apa-apa, bisa dibuka di halaman 142. Di buku tematika saja 142. Yang di mananya, Bu? Di buku tematik halaman 142. Yang di mananya? Dilihat aja dulu ya. Saja dulu. Nah, untuk langkah pertamanya. Nah, sekarang untuk langkah keduanya kalian dilihat di halaman 142. Jadi setelah seperti ini kan, bikin akar, terus ditaruh 135-nya di sini, 9-nya ditaruh di sini. Nah, kalian di situ kan bagi 1 ratusan dengan 9 dan 9 dikali 1 sama dengan 9 dan 9 itu lebih besar dari 1 ya. Nah, sekarang coba sebentar hidupkan buku.
Lihat nggak? Lihat. Apa tubuh yang Lihat ya. Lihat. Tidak. Tadinya kan Tidak. lihat. Oke ya. Di sini ada 145 dibagi 9. Gimana sih cara ngitungnya? Oke. Iya, Mak. Jadi Coba enak kalian kita di udah sini. hafal. Tahu jawabannya. Enak. Yang masih ngobrol, boleh ngobrolnya nanti ya. Kita simak dulu ke pembelajaran, oke? Biar kalian paham juga, biar yang lainnya juga paham dan gak keberisikan gitu ya. Nah, di sini bilangan berapa yang bisa dibagi 9? Bilangan berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu nggak? Bilangan berapa yang bisa dibagi 9? 35. Layarnya tidak boleh dicoret-coret sayang ya. 3 berapa? Coba kalian di situ dilihat di halaman 142-nya. Halaman 142 dilihat. Nah, dilihat di situ ya. Halaman 142 dilihat. Bu, yang langkah kedua. Enggak, nanti. Yang langkah kedua dilihat ya. Yang langkah kedua dilihat itu nanti diisinya. Tidak usah diisi. Yang langkah kedua di situ kan 135. Nah, bilangan berapa yang bisa dibagi 9? 9 dibagi 9 bisa nggak? 9 dibagi 9 bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya? 9 dibagi 9 hasilnya 1. Iya, dibagi 9 hasilnya 1. Nah, dia 9 bagi 9 hasilnya 1. Yang 1 di sini, lihat di buku paketnya. Yang 1 di sini kan 9 dibagi 9, hasilnya 1. Dia dimasukkan ke atas. Satunya ditaruh di atas. Ya, satunya ditaruh di atas di sini, satunya ditaruh di atas. Kelihatan ya? Nah, di situ. Selanjutnya 9 dikali 9. Kenapa? ditulis. Tidak usah kan ada di buku. Kita dilihat aja. 9 bagi 9 kan hasilnya 1 ya. Jadi kalian tinggal tulis aja di atasnya. Terus selanjutnya bisa kalian juga lihat di paling bawahnya di langkah ketiga. Kalian lihat di langkah ketiga. Selanjutnya di situ yang angka 5-nya kalian ke atasin, tinggal taruh ke atas. Terus yang 1 di atas ini kalian turunin ke bawah. Jadi menjadi 13. 13 diambil 9. Hasilnya 4 kan? Hasilnya 4. Terus dia turun yang 5-nya ke bawah. 4, 5 ambil 4. Nah, hasilnya 0 gitu ya. Kita lihat nggak? Layarnya tidak boleh dicoret-coret sayang ya. Jadi ulangi lagi. 135 dibagi 9. Jadi di situ yang kita ambilnya angka paling depannya aja dulu. Jadi angka satunya dulu yang kita ambil. Bilangan berapa yang bisa dibagi 1? Kan bilangan 9. Nah, 9. Kenapa? Jadi kita 9 di sini. Bilangan berapa yang dibagi 1? Tapi 9 di sini lurusin ya. Nah, selanjutnya selanjutnya kan di sini ada angka 1. Ya, di sini ada angka 1. Di situ kan ada angka 1. Kalian
Kemudian yang satu ini turun ke angka 3 ya. Yang satu ini ditambahin jadi 13. Jadi 13 diambil 9 berapa? Diambil. 13. Enggak usah. 13 diambil 9 berapa? Oke, 13. Iya, 13 diambil 9 4. Kalian lihat saja di buku tematiknya halaman 142 di situ ya. 13 diambil 9 ke 4. Nah, selanjutnya bilang angka ketiganya. Yang 5-nya kan dia udah tinggal yang 5 lagi ya. Yang 3 ini kan tadi udah jadi menjadi 13. Sekarang bilangan kelimanya. Bilangan kelimanya naik ke sini, naik ke atas menjadi 14. Selanjutnya nah, di sini dia turun ke bawah. Seperti di halaman 142. Jadinya kan di situ menjadi 45 kan? 45 diambil 45 sama dengan berapa? 0. Iya, sama dengan 0. Oke, untuk membuktikannya benar apa enggak 135 dibagi 9 hasilnya 15. Sekarang kita kalikan saja. 15 dikali 9 berapa? 15 dikali 9 berapa? Ada yang tahu? 15. Ya, 15 dikali 9. 15 dikali 9. Berapa? 135. Jadi sama ya hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian nanti benar nggak sih kira-kira jawabannya 135 dikali 9 itu hasilnya 15, tinggal kalian kalikan saja 15 dikali 9. Jadi hasilnya 135 gitu ya. Mau nggak? Masih bingung? Masih bingung? Masih ya? Coba kita latihan saja dulu ya. Di sini ada contoh soal. Sebuah toko bunga menjual 336 tangkai bunga sedap malam. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam 6 pot sama banyak. Berapa isi bunga sedap malam dalam setiap potnya? Coba kita dikerjakan misalkan seperti ini. Berapa, Bapak? Halaman 143. 143. Halaman 143. Iya. Terlihat nggak? Lihat ya. Nah di situ angka dari 336 dia angka dari 336 dibagi 6 hasilnya berapa? Kita jadikan itu awalnya penulisannya seperti ini. Kita tulisnya menjadi akar. Nah, akarnya seperti ini. Di sini bilangan berapa? Berapa yang bisa dibagi 6? Oke, kita ambilnya dari angka 3 depan, angka yang paling depan ya. Angka 3 paling depan. Jadi bilangan berapa yang kenapa? Ya. Kenapa? Oke. Sip. Kedengeran nggak suaranya? Oke. Kedengeran. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Coba bilangan berapa yang bisa dibagi 6? 3. Oke.
Coba di situ ini aja ya, 3. Hah? Berarti kan situ ada 3 kan? Ini kita yang 3. 3 dibagi 6 bisa nggak? Enggak, usah dulu. 3 dibagi 6 bisa nggak? 3 dibagi 0. 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 bisa nggak? 6. Enggak ya? Bisa. Enggak bisa. 3 dibagi 6 enggak bisa. 30 dibagi 6? 6 kali 5, 6 kali 5 berapa? 5. Iya, 6 kali 5 30, berarti 30 dibagi 6 bisa ya? Bisa kan? 30. Nah, jadi di situ kan 3 dibagi 6 tidak bisa. 3 dibagi 6 tidak bisa. Jadi kita ambilnya 30. 30 diambil 6. Ya, di sini kan 336. 3 dibagi 6 kan nggak bisa. Kita ambil saja yang mendekati angka 33 itu kan 30. Nah, 30 ini kita taruh di sini. 30 dibagi 6, 5 kan di sini. Nah, di atas ya, di sini 5. 5 taruh situ. Oke, selanjutnya. Sekarang 3 diambil 0 berapa? 3 diambil 0. Ya, 3 diambil 0 berapa? Iya, 3 diambil 0, 3. Turun ke sini ya. Turun ke sini. 3 diambil 3. 0. 0 tidak usah ditulis ya. Ya, ini kosong, jadi tidak jadi turunin lagi. Yang ini, yang nggak usah. Kalian lihatin aja dulu, tidak usah ditulis. Selanjutnya, yang 6 ini kan yang sisa yang 6. Nah, 6 juga kita ke atasin. Nah, tidak usah dulu. Yang naikin ke atas. Selanjutnya di sini yang 6 juga kita turunin ke bawah. 36 diambil 36 hasilnya berapa? 0. Iya, jadi 0. Jadi benar hasilnya 336 dibagi 6 hasilnya 56. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, coba kalau misalkan paham, kelihatan nggak kalau misalkan Ibu suruh tulis ke kalian? Tidak ya? Enggak. Coret ya? Tulis. Oke. Untuk mengerjakannya, nanti kalian tinggal lihat saja di halaman 142, kalau enggak di halaman 131 ya. Oke. Pengerjaan matematikanya. Untuk mengerjakan matematikanya di halaman 143 atau di halaman apa nih? Di halaman 131 dan juga 142 untuk mengerjakan soalnya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ini sebuah tebakan. Ini Ibu punya tebakan. Kira-kira kalian bisa menebaknya nggak ya? Itu biasa. Coba ya, ayo tebak gambar berikut. Aku meletakkan tumbuhan untuk gambar yang pertama yang ini. Mama, saya udah bisa, udah. Betul, ada apa? Bentuknya kecil. Untuk gambar yang ini ya. Untuk gambar yang ini, aku bentuknya kecil. Aku memiliki harum yang tidak begitu wangi. Apa? Kira-kira bunga apa? Bunga melati. Bunga melati. Bunga anggrek. Yakin bunga melati, bunga anggrek?
Bunga anggrek. Bunga apa? Coba yang jawab bunga anggrek siapa? Aku. Oke, yang jawab bunga melati siapa? Oke, coba kita buka bareng-bareng ya. Benar nggak ya bunga anggrek? Bunga melati ya kira-kira? Lagi Ju. Ulangi lagi kuenya. Aku memiliki Lagi, warna Ju. yang tidak begitu wangi dan juga aku bentuknya kecil. Apakah aku termasuk Bunga melati. Bunga melati. Melati. Coba benar nggak ya? Nih. Melati. 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 Bunga melati. Melati. Oke, pintar. Bunga melati. Berarti yang jawab melati benar ya? Jadi bunga melati ini di awal dia memiliki wangi yang tidak begitu wangi. Tetapi dia memang menjadi bangsa gitu ya, terutama bangsa Indonesia. Yang kedua, kira-kira itu gambar apa ya? Yang kedua, aku berwarna orange kemerahan. Wangiku menarik perhatian titik-titik. Bunga padma. Bunga padma. Iya. Oke, fitur chatnya tidak digunakan sayang ya. Oke, bunga apa ya? Bener nggak ya? Bunga raksasa. Bunga raksasa. Oke, kita coba ya, dibuka bareng-bareng ya. Udah kelihatan ya sepertinya ya. Benar ya. Ini merupakan bunga padma atau disebut bunga arnoldi atau sering kita sebut bunga bangkai. Nah, kalian bisa dilihat di sini nih. Ini ada serangganya tuh di layar ya. Lihat. Serangganya mau masuk ke dalam situ, ke dalam bunganya. Ya. Nah, di sini tuh dia serangga juga membantu untuk menyerap bunga itu ya, jadi menyehatkan bunga. Tetapi ya seperti tadi Ibu bilang, bunga padma ini tidak bisa bertahan lama, dia hanya bertahan sebentar saja, 5-7 hari aja gitu ya. Oke, ada lagi nih, satu lagi masih sama. Aku merupakan tumbuhan. Aku biasanya bertanam dari biji. Apa kira-kira? Kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau. Hijau. Apa lagi? Cabai. Kacang hijau. Yang dari biji terlalu banyak, aku biasanya memiliki buah yang asam, yang manis, warnanya kulitnya hijau. Apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau. Oke, coba ya, bener nggak ya? Mangga. Pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Oke, kalau pohon pisang berarti bukan dari apa? Pohon pisang bukan dari biji ya. Kalau pohon pisang itu berarti dari apa? Pertumbuhan. Iya. Mangga. Pertumbuhan pohon pisang. Mangga. Kelapa. Kelapa. Oke, sekarang Ibu ulangi lagi. Pertumbuhan pohon pisang dia berawal dari tunas. Jadi yang pertama ini dia pohon pisang. Ya, ini pohon pisang. Kalian masih ingat kan kemarin sempat kita bahas ini tunasnya, jadi dia berdekatan dengan induknya. Oke, yang selanjutnya berarti yang tadi, yang ini benar, yang ini adalah mangga. Yang menjawab mangga benar
Kalau mangga itu dia dari biji. Iya, jadi kalau misalkan ini dari biji pertumbuhannya, kalau yang pohon pisang dari tunas dan dia berdekatan dengan induknya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Mas? Tidak. Ya. Sudah paham? Sudah selesai. Tadi Ibu bilang apa? Fitur chatnya tidak boleh digunakan, tapi kenapa masih ada yang digunakan fitur chatnya? Pertemuan selanjutnya fitur chatnya tidak digunakan ya. Oke, selanjutnya karena memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu alamin. Iya, kenapa? Selesai. Belajarnya enggak sama Paripan dari kemarin. Paripannya lagi KKN. Ya, jadi untuk sementara sama Ibu dulu. Mudah-mudahan kegiatan KKN Paripannya berjalan dengan lancar ya. Ibu juga minta doanya buat kalian sama kalian ya. Pokoknya sama siapapun itu, kalian tetap harus semangat belajarnya ya. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh kayak, aku pengen sama siapa nih katanya gitu. Mukti, duduk sayang ya. Iya kan masih belajar, belum ditutup ya. Oke. Mari kita tutup dengan membaca al-asar bersama. Penutup majlis.